Musik. Ini musik jazz, salah satu favorit saya yang biasanya saya dengarkan ya di jam-jam segini nih ya, jam pulang kantor, di mobil, biasanya supaya bisa tenang sedikit melupakan aktivitas panjang hari yang sudah menguras otak dan juga tenaga gitu ya. Jadi ya sesuai dengan harmoninya, tenang, mengayun, jadi bisa menenangkan pikiran, emosinya juga bisa dikendalikan. Ya, itulah kehebatan musik yang sebenarnya bukan hanya bisa membuat pikiran kita menjadi lebih tenang karena bisa memiliki efek relaxing tadi, tetapi bahkan memiliki efek menyembuhkan. Jadi sebenarnya peradaban manusia di ribuan tahun yang lalu sudah menggunakan bunyi-bunyian, alat musik untuk terapi pengobatan, baik psikis maupun fisik. Sebuah penelitian terhadap 272 bayi yang lahir prematur yang diperdengarkan 3 musik atau lagu. Yaitu yang pertama adalah lagu yang dinyanyikan oleh ibu, kemudian ada suara-suara dari pantai, yang ketiga kemudian ada suara musik yang dimainkan oleh music therapist di rumah sakit tersebut. Dan hasilnya ketiganya bisa memberikan efek yang menenangkan bagi detak jantung bayi menjadi lebih normal lagi. Nah, saya akan tanyakan, saya sudah ada di Daya kepada Prof. Cutnya Deviana, musisi Indonesia yang juga menerapkan musik untuk terapi pengobatan. Halo Prof. Deviana, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Jadi kalau di Daya ini praktiknya bagaimana ketika menjalani terapi musik untuk orang yang datang ke sini? Macam-macam sih terapinya. Jadi individual ya. Dimulai dengan asesmen dulu latar belakang kliennya. Assessment dulu, jadi kalau di dunia kesehatan mirip sebenarnya, ada anamnesis, jadi dicari tahu di interview dulu. Iya. Ada masalah apa begitu? Iya, demikian. Ya. Screening, apa yang dicari dari assessment itu? Latar belakang kulturalnya, Oke. budaya, dan bagaimana dia dibesarkan. Jadi tentang pribadi orangnya dulu. Pribadi orang ya, sosiokultural, ekonomi. Antropogenik. Jadi tidak bisa datang langsung cuman cerita masalah kesehatannya adalah A misalnya, stres misalnya, tidak bisa. Klien tersebut Ya. yang dari Medan contohnya. Jadi kita tahu yang musik yang suka dia dengarkan apa di rumah umpamanya. Baru kita nanti tentukan, contohnya dia seneng gondang. Ya. Terus kita ajak dia juga untuk aktif mempelajari. Oh, Itu namanya kreatif aktif. Dengan demikian dia juga menstimulasi imun sistemnya, self healingnya dia. Karena terapi musik itu kan berdasarkan gelombang ya. Ya. Dan gelombang-gelombang daripada energi elektromagnet. Karena itu kan mengaktifkan dan mengstimulasi ini sel-sel yang ada di dalam dia, nerve systemnya dia segala macam. Nah, itu yang akan membantu menyembuhkan dia nanti. Kalau klien itu datang tetapi hanya ingin mendengarkan, boleh tidak ikut terlibat aktif? Itu namanya pasif. Pasif? Ya, itu relaksasi. Juga Itu outputnya akan beda? termasuk terapi Atau musik. tetap termasuk terapi musik? Ya, cuman itu biasanya untuk stress management, untuk hal-hal yang tidak terlalu berat lah. Oke, baik. Terima kasih Prof. Deviana sudah bergabung di 50 Minutes. Sebuah buku yang berjudul This Is Your Brain on Music yang menjadi salah satu New York Times bestsellers di tahun 2007 menyebutkan bahwa ini buku soal psikologi ya dan juga neuroscience, bahwa peneliti itu menemukan manfaat ketika kita mendengarkan musik atau bermain musik ternyata bisa meningkatkan produktivitas imunoglobulin A yang berperan untuk memboost atau meningkatkan imun sistem kita supaya bisa lebih efektif lagi menyerang virus, memusnahkan virus-virus yang ada di tubuh kita. Dan juga musik bisa menurunkan level stres kita yang muncul dari hormon kortisol. Saya Jessica Hrijaya, saya adalah seorang medical music therapist yang sedang kerja di Departemen Rehabilitasi Medik di Siloam Hospital Lipo Village.
Jadi di sini kita ada menangani banyak pasien, dari pasien dengan gangguan saraf, pasien dengan gangguan perkembangan, sampai pasien pada paliatif juga. Halo Samia. Halo. Salam dulu sama Kak Jessica. Semua orang itu tahu musik, bahkan orang yang nggak suka musik atau nggak pernah main musik itu pasti pernah terekspos terhadap musik. Jadi karena musik itu ada di sekitar kita, jadi itu jadi sebuah treatment yang sangat versatile. Kita bisa pakai untuk siapapun, di usia berapapun. Halo. Samia. Halo. Jessica. Halo. Siapa lagi? Daun. Musik itu sendiri banyak yang kira hanya menstimulasi sebelah otak aja. Tapi sebenarnya ketika musik itu dimainkan, ketika kita dengar dan atau bahkan ketika kita bermain musik itu sendiri, banyak bagian di otak itu yang teraktivasi. Musik itu adalah total brain workout, sehingga pasien dengan gangguan, kebanyakan sih gangguan saraf ya, bisa terbantu lewat musik terapi. Pasien pertama yang akan kita temui adalah pasien anak. Pasien anak ini sudah saya tangani dari dia sekitar umur 2-3 tahun. Anak ini pertama kali datang dengan diagnosa suspected dyslexia dan juga separation anxiety. Karena anaknya ketika pisah dengan orang tuanya, dia akan mengalami kegelisahan yang besar. Lalu yang menyebabkan dimana anak ini kalau ada banyak orang, dia itu pasti nangis. Atau ketika keluar rumah di tempat yang dia nggak pernah lihat, dia pasti nangis. Jadi awal ketika kita terapi, Samia masih kurang berinteraksi dengan orang-orang. Sekarang interaksinya sudah sangat aktif, bicaranya juga sudah banyak gitu. Oke, kita main alat musik yang lain ya. Kita mau main tamborin? Ya? Ayo. 1, 2, 3. Yellow. Merah. Orange. Merah. Hebat sekali. High five. Wah. Jadi ini sampel aktivitas yang biasa kita bisa lakukan dengan anak-anak. Selain anak-anak seperti Samia, kita juga ada menangani anak-anak dengan kanker, yang dimana biasanya kondisi fisiknya akan lebih lemah. Jadi di sana kita akan mencocokkan aktivitasnya dengan kemampuan anaknya. Jadi pasien kedua adalah seorang dokter, dia terkena serangan stroke sekitar akhir 2018. Itu pertama-tama datang ke saya itu ketika saya tanyakan apa, jawabannya pasti berbeda. Dan juga waktu itu bicaranya itu masih belum jelas. Selain itu juga adanya gangguan memori jangka pendek, dan adanya hemispatial neglect, yaitu atensi ke sisi badan sebelah kiri itu tidak ada. Jadi setelah kita terapi musik beberapa bulan, perkembangannya sudah mulai terlihat. Jadi kognisinya semakin baik, fokusnya semakin baik, memorinya semakin baik, lalu juga kemampuan bicaranya semakin jelas. There's a light, a certain kind of light. Saya kan kena stroke tahun ketiga ya kalau nggak salah. Jadi saya kan tulang saya bengkok. Stroke saya bukan karena darah tinggi, bukan. Karena tulang saya turun, bahu kanan, pembuluh darah saya yang sini kepencet, otak kiri saya nggak dapet darah. You don't know what it's like. Terus saya pakai musik terapi, sekarang udah bisa, ada orang nanya kita jawab. Nggak pakai gitu, enggak. The way I love you. Nah, ini mempengaruhi misalnya ketika beliau mau menuliskan resep obat, biasanya tulisnya pasti kosong sebelah kirinya, sehingga dia membutuhkan berlembar-lembar kertasnya untuk menulis satu resep obat misalnya. Nah, setelah terapi musik, dia sudah bisa nulis dari kiri sampai kanan gitu. Ya artinya ingatan-ingatan kita, yang memori-memori yang dulu dibangkitkan lagi, disusun lagi. Sampai bisa ngomong lagi, bisa ada kontak. Tadinya kan saya boro-boro bisa tanya jawab gini. Lama.
Although town looks the same as I step from from the train. Setahu saya kan musik terapi kan dari kalau di Amerika setelah Perang Dunia Kedua kan menderita stroke tidak usah berkecil hati, bukan seperti dunia runtuh. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran sudah maju, ada jalannya. Musik terapi dan tidak usah keluar negeri, di Indonesia ada di Jakarta. The green green grass of home. Jeng, jeng, jeng. Pasien ketiga yang akan kita lihat adalah Pak Toto. Pak Toto ini mengalami kavernoma yang menyebabkan beliau susah bicara dengan jelas. Sakit itu bukan kehendak kita. Sakit itu bukan kehendak kita. Kehendak Allah. Dan juga karena otot mulutnya itu masih lemah, adanya drooling atau ngences ya dari sebelah sini. Sesi pertama itu droolingnya itu masih banyak sekali yang bajunya itu sampai basah kuyup. Banyak cerita yang kau saksikan. Nah, di sesi kedua mulai droolingnya itu berkurang. Jadi karena ketika bernyanyi itu otot mulutnya itu terlatih semuanya. Lalu juga di sesi kedua itu pasien ketika dia nyanyi lagu yang dia dulunya sering dengar, dia sempat nangis kemarin itu. Jadi nangisnya itu benar-benar yang kayak dia mengeluarkan semua emosi yang dia tidak bisa sampaikan. Jadi jangan tidur malah berhenti tidak bisa makan. Iya. Lagu yang tadi bikin Bapak sedih dengarnya. Sebuah sebutannya itu ISO principle dalam terapi musik, yaitu kita cocokkan musiknya terhadap mood pasiennya pada saat itu. Jadi kalau pasiennya lagi sedih, kita kasih misalnya lagu yang sedih, yang sama seperti moodnya pada saat itu, lalu pelan-pelan kita arahkan ke musik yang kita targetkan. Dengan musik terapi harus ada terapisnya, harus ada profesionalnya, karena kita yang mengerti bagaimana kita pakai musik itu untuk membantu orang. Dan juga terapis musik itu backgroundnya nggak boleh hanya seorang yang bisa main musik, harus orang yang melewati jurusan terapi musik itu sendiri. Karena apabila penggunaan musik itu tidak dipakai secara profesional, kadang malah bisa mengoverstimulasi pasiennya. Nah, musik terapi ini sendiri kita fokusnya itu enggak di gelombang musiknya atau misalnya musik yang kita pilih, tapi lebih ke pasiennya. Jadi apa yang bisa mendukung pasiennya. Dari penelitian yang dilakukan akhirnya di beberapa negara muncullah sekolah khusus untuk musik terapi. Dan mereka mensertifikasi musik terapis dengan didukung oleh kegiatan-kegiatan ilmiah yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi akhirnya musik terapi ini menjadi sesuatu yang dapat kita pakai di dunia kedokteran sebagai sarana untuk membantu mempercepat pemulihan masalah-masalah yang kita dapat di pasien. Jadi kalau kita anggap musik sebagai sarana atau sebagai obat, kita bisa kategorikan seperti begitu, tapi tidak menyampingkan obat-obatan yang biasa kita kasih ke pasien. Jadi harus berbarengan. Ya, walaupun tidak hebat-hebat banget, namanya juga asal gebuk begitu ya. Saya bisa loh merasa lebih tenang, lebih rileks, melupakan permasalahan, keluhan. Karena terus terang kita di tengah pandemi ini benar-benar terganggu secara mental. Nah, ini mungkin yang bisa Anda coba, bahwa secara ilmiah memang musik atau bahkan bunyi-bunyian yang tanpa ada harmoni tertentu bisa memberikan efek yang baik untuk kesehatan kita. Ada efek pain management untuk mengelola rasa sakit yang itu juga sudah digunakan di rumah sakit. Kita berjumpa di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye.
Metro TV.